Dalam beberapa hari ke depan, Duan Lingtian sebenarnya menunggu remunerasi yang dijanjikan oleh kayu mati tiba, dan ketika hadiah diterima, itu juga saatnya dia pergi. Adapun apakah Naheluo dapat muncul dari bayang-bayang dikalahkan olehnya, bukan itu yang perlu dia pertimbangkan. Jika dia bisa keluar, pertarungan antara dia dan Heluo ini akan menjadi titik balik bagi Heluo. Di masa depan, batas atas Heluo akan lebih tinggi lagi. Dan jika dia tidak bisa keluar, Heluo, seorang jenius, mungkin akan jatuh ke dalam kehancuran dan dalam keadaan putus asa. Di Witherwood, dia tidak perlu khawatir bahwa pihak lain akan membuat masalah baginya. Bagaimanapun, Witherwood sendiri mendukung pertandingan ini, dan bahkan alasan mengapa Raja Han ingin dia bersaing dengan Heluo adalah karena kata-kata Witherwood di masa lalu. Witherwood, sekali menghela nafas di depan King Cold, jika mungkin ada pembangkit tenaga listrik jenius yang berusia kurang dari 10.000 tahun untuk mengalahkan cicitnya Heluo, mungkin Heluo tidak akan lagi berpuas diri. Ini juga yang dikatakan Raja Han kepada Duan Lingtian 2 hari yang lalu, dan tujuannya adalah untuk membuat Duan Lingtian tidak khawatir bahwa kayu mati akan membalasnya setelah Heluo jatuh. Dalam analisis terakhir, asal mula kejadian ini masih ada di Witherwood sendiri. Bocah itu Heluo, dia belum sepenuhnya bangun. Pada hari ini, pihak Duan Lingtian sekali lagi mengantar kunjungan Raja Han, namun, melihatnya, itu jelas jauh lebih baik. Hanya masalah waktu sebelum saya ingin datang dan pulih sepenuhnya. 2 bola jiwa yang dijanjikan oleh Brother Witherwood ada di sini. Kamu menyimpannya, Saudara Witherwood berkata, dia masih harus menatap Heluo, jadi dia tidak akan mengirimmu pergi. Jelas, Witherwood juga tahu bahwa Duan Lingtian akan langsung pergi setelah mendapatkan Floating Shadow Orb. Raja Dingin Senior, setelah saya pergi, saya harap Anda dapat berterima kasih kepada Senior Witherwood untuk saya. Mata Duan Lingtian berbinar setelah Floating Shadow Pearl mendapatkan tangannya, dan kemudian dia dengan sopan berkata kepada Raja Han, saya akan menyimpan bantuan ini di hati saya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan membalas budi ini kepada Senior Wither. Kayu, terlepas dari apakah itu Raja Han atau kayu layu, untuk diskusi antara dia dan Heluo, dia benar-benar mengeluarkan manik-manik bayangan mengambang yang merekam bayangan cermin dari dewa atas yang tak terkalahkan, yang bisa dikatakan sebagai hadiah untuknya. Baginya, diskusi dengan Heluo hanyalah masalah usaha. Saya mengambil keuntungan besar, dan dia, meskipun dia tahu itu masalah besar, tetapi dia tidak bisa menolaknya, karena dia sangat membutuhkan sesuatu dari King Cold dan Witherwood. Oke, aku akan memberitahu kakak tua Deadwood. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Raja Han meliriknya dengan setuju dan mengangguk. Bahkan jika dia yang terkuat, manik-manik bayangan mengambang yang ditembakkan oleh dewa atas yang tak terkalahkan juga merupakan harta langka baginya. Jika itu diberikan kepada pemuda di depan mereka, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui bahwa dia telah menderita kerugian besar. Namun dalam hal ini, dia tetap melakukannya, dan alasannya sepenuhnya karena dia ingin berinvestasi di pihak lain. Pihak lain terlalu mempesona. Selama Anda tidak mati di tengah jalan, masa depan tidak terbatas. Dia juga tahu bahwa teman lamanya Witherwood memiliki pemikiran yang sama dengannya, dan ingin berteman baik dengan pemuda di depannya terlebih dahulu. Selain itu, saat berikutnya, Raja Han melirik ke arah di sebelah kiri, di mana Hu Feiyan beristirahat sementara. Kamu dan Feiyan akan pergi ke 3 alam suci bersama-sama. Aku harap kamu bisa lebih merawatnya. Meskipun dia lebih tua darimu hebat, tapi aku bisa melihat bahwa pengalamannya jauh lebih rendah darimu. Selain itu, jika kamu tidak pergi ke kakak, kamu juga akan menerima cintamu, kata Raja Han. Duan Lingtian tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata, karena kami berencana untuk pergi dengan wakil kepala Angkatan Darat Hu, masuk akal bagi kami untuk saling membantu. Poin ini, Senior Han Wang dapat yakin. Dengan kata-katamu, aku lega. Raja Han mengangguk, dan kemudian menambahkan kalimat lain, ketika kamu pergi, aku tidak akan mengantarmu pergi. Namun, ketika saatnya tiba, kamu masih akan menyapaku, bagus. Duan Lingtian menurut. Setelah Raja Dingin pergi, dia tidak sabar untuk kembali ke pijakan sementaranya, dan menggabungkan kesadaran ilahinya ke dalam 2 manik-manik bayangan mengambang yang diserahkan oleh Raja Dingin ke kayu mati. Salah satu manik-manik bayangan mengambang adalah yang merekam gambar cermin bayangan mengambang yang ditembakkan oleh dewa atas yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum waktu,
yang membuat napasnya lebih berat. Orb bayangan mengambang lainnya, dewa berpangkat tinggi tak terkalahkan yang menembak di dalamnya. Aku tidak tahu hukum macam apa yang bagus. Dengan rasa ingin tahu ini, Duan Lingtian mulai mengamati bayangan cermin dari bayangan mengambang yang direkam dalam manik-manik bayangan mengambang lainnya. Segera, napasnya menjadi lebih cepat lagi. Ternyata itu adalah bayangan cermin mengambang yang ditembakkan oleh dewa atas yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum kehidupan, luar biasa. Selain itu, lawannya sebenarnya adalah dewa peringkat tinggi yang tak terkalahkan, dewa peringkat tinggi tak terkalahkan lainnya, yang pandai dalam hukum api. Pada saat ini, Duan Lingtian sendiri merasa bahwa keberuntungannya agak keterlaluan. Karena keberadaan pohon kehidupan suci di tubuhnya, pencapaiannya dalam hukum kehidupan hanya lebih rendah dari hukum ruang dan waktu. Dan di bawah hukum kehidupan, itu adalah hukum api. Dengan dua manik-manik bayangan mengambang ini, hukum api dan hukum kehidupan saya juga dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Pada saat itu, hukum klon kehidupan dan hukum klon api akan dapat memberi saya sangat membantu. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian semakin bersinar, seperti dua bintang terang di langit malam, menyilaukan. Pada hari kedua, Duan Lingtian menghubungi Hu Feiyan dan bersiap untuk pergi bersama. Hu Feiyan sudah menunggu kabar Duan Lingtian, mendengar Duan Lingtian mengatakan dia akan pergi, dia segera datang untuk mencari Duan Lingtian. Tan Xiuteng, tinggal di dekat pijakan sementara Duan Lingtian, secara alami mengikuti Duan Lingtian dan Hu Feiyan dan pergi bersama, meninggalkan dunia yang dingin dan bersalju ini tidak lama kemudian. Sebelum pergi, Duan Lingtian menyapa Raja Han. Pada saat yang sama ketika mereka bertiga pergi, Raja Han yang menerima salam Duan Lingtian juga berkata kepada lelaki tua di depannya, teman kecil Li Feng, mereka baru saja pergi. Orang tua itu bukanlah orang lain, melainkan kayu mati. Pada saat ini, Raja Han sedang bermain catur dengan lelaki tua itu, dan ada seseorang yang berdiri di belakang lelaki tua itu. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan dapat mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah Heluo. Pada saat ini, Heluo jelas telah pulih sepenuhnya. Berdiri di sana, dia, yang awalnya tenang, tiba-tiba mengontrak pupilnya tanpa sadar ketika dia mendengar kata Li Feng. Saudara Yu Qingxian, kamu dan aku meremehkan teman kecil Li Feng. Kayu layu menghela nafas dan mendesah. Ya, kita semua meremehkannya. Raja Han juga mengangguk, dan pada saat yang sama dia melirik Heluo di belakang kayu layu. Jika Heluo tidak memberitahumu, aku khawatir tidak mungkin bagimu atau aku untuk bermimpi bahwa dia baru berusia sekitar 5.000 tahun. Paling, sekitar 5.000 tahun, ada kekuatan keras yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Bukan hanya tanah di luar alam, tetapi 3 alam teratas di 10.000 alam. Aku belum pernah mendengar tentang pelaku kejahatan seperti itu. Yang terkuat, belum lagi alam umum dari 10.000 alam, bahkan tempat-tempat di luar alam, dan bahkan semua alam dari 10.000 alam, adalah yang terkuat. Bahkan yang terkuat pun dibagi menjadi 3, 6 atau 9. Namun, jumlah yang terkuat masih sangat kecil dalam jumlah kehidupan di dunia luar dan di 10.000 dunia, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu jarang terjadi. Sementara yang terkuat sangat kuat, visi mereka umumnya tidak tinggi. Sekarang, seorang pemuda berusia beberapa ribu tahun dikejutkan oleh keberadaan Raja Dingin dan kayu layu yang tidak lemah di antara yang terkuat, menunjukkan betapa terkejutnya pihak lain memberi mereka. Sepertinya Anda dan saya telah melakukannya dengan benar. Witheredwood memandang Raja Han dan berkata sambil menghela nafas. Ketika Raja Han mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Sekarang, aku bahkan lebih penasaran seberapa jauh dia akan tumbuh di masa depan. Juga, dia, dalam menghadapi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan dan mencapai yang terkuat, yang mana yang akan dia pilih. Segera setelah Raja Han mengatakan ini, Witheredwood pada awalnya tertegun, dan kemudian berkata dengan mata cerah, berbicara tentang pilihan, penjahat tak tertandingi seperti dia, apakah Anda pikir Anda akan memilih biasa-biasa saja untuk menjadi yang terkuat? Jika dia menjadi yang terkuat setelah mencapai dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Aku khawatir begitu dia menerobos, dia akan menjadi keberadaan teratas di alam dewa. Tentu saja, premisnya adalah dia memahami hukum ruang angkasa kerana Dzogchen sebelum menerobos ke yang terkuat. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak tahu bahwa setelah dia pergi,
Raja Han dan Kayu Layu, dua pria terkuat, mendiskusikannya untuk sementara waktu. Duan Lingtian saat ini berada di pesawat ruang angkasa senjata ilahi Hu Feiyan, menuju ke tiga alam suci bersama Hu Feiyan dan Tan Xiuteng. Alam Pingqiong berbatasan dengan tiga alam suci. Tepatnya, itu berbatasan dengan alam suci angin di antara tiga alam suci. Tiga alam suci dunia luar adalah alam suci angin, alam suci api, dan alam suci guntur. Dikatakan bahwa dahulu kala, nama-nama dari tiga alam suci tidak seperti ini. Mereka disebut Fengjing, api, dan guntur. Tidak lama kemudian nama, tiga alam suci, keluar dan mereka memiliki nama mereka saat ini. Kamu pasti pernah mendengar tentang alam kekuasaan, tahukah kamu? Tapi, tahukah kamu bahwa alam dunia hanyalah gambaran dari alam kultivasi orang kuat 10.000 alam, dan tidak ada hal seperti alam di tempat-tempat di luar alam. Duan Lingtian sedang mengobrol dengan Hu Feiyan sekarang, dan di antara kata-kata Hu Feiyan, dia berbicara tentang pria kuat di bidang rasa hormat. Duan Lingtian mengangguk, lalu mengangkat alisnya, di suatu tempat di luar dunia, apakah ada cara lain untuk menyebutnya sebagai Jie Sun yang kuat? Dia tahu betul bahwa Hu Feiyan tidak akan menyebutkan ini tanpa alasan. Baik, Hu Feiyan mengangguk, di 10.000 alam, orang terkuat di alam itu disebut Boundary Sovereign Realm Powerful, sementara di tempat-tempat di luar alam, itu tidak disebut Realm Sovereign Realm orang yang kuat, tetapi seorang Sage Santo. Saat suara Hu Feiyan jatuh, Duan Lingtian menarik napas. Kedua kata ini tidak terjangkau untuk semua orang. Dia percaya bahwa itu tidak hanya menurut pendapatnya, tetapi juga di mata orang-orang di luar dunia. Dan karena orang-orang dari luar alam menganggap mereka yang kuat di alam sebagai orang suci, mereka memang dapat membeli gelar ini bahkan jika mereka ingin datang. Orang suci itu marah dan menghancurkan langit dan bumi. Itu bukan hanya kata-kata biasa. Mungkin, tanah di luar dunia tidak dapat dikembalikan, tetapi jika orang suci itu marah, dia dapat menghancurkan dunia di ujung jarinya. Duan Lingtian tidak meragukan apa yang dikatakan Hu Feiyan. Belum lagi ranah yang kuat, bahkan yang terkuat secara umum, jika tidak ada yang menghalanginya, itu bisa menghancurkan ranah, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama dari ranah yang kuat. Orang-orang kudus di luar dunia berada di tiga alam suci. Hu Feiyan melanjutkan, tiga alam suci, dan setiap alam suci memiliki lebih dari satu kekuatan suci. Kekuatan ini juga merupakan kekuatan tertinggi dari tiga alam suci. Berbicara tentang ini, tatapan Hu Feiyan pada Duan Lingtian juga menjadi sedikit lebih dalam. Menurutnya, di belakang pemuda di depannya, mungkin ada Santo, dan kekuatan orang suci, apakah itu keluarga atau sekte, adalah kekuatan orang suci. Santo, itulah keberadaan yang bahkan ayah angkatnya yang paling dikagumi akan memandangnya. Menurut ayah angkatnya, jika orang suci itu bergerak, ayah angkatnya tidak akan bisa menghentikan bahkan setengah gerakan. Duan Lingtian tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang tiga alam suci. Namun, sekarang ketika Hu Feiyan membicarakannya, dia juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tiga alam suci. Wakil Master Tentara Hu, apakah kamu belum pernah ke tiga alam suci? Mengapa kamu tahu banyak tentang tiga alam suci? Duan Lingtian bertanya dengan ragu. Ketika Hu Feiyan mendengar kata-kata itu, warna lembut melintas di matanya. Sebelum saya pergi kali ini, ayah angkat saya memilah informasi tentang tiga alam suci, menyimpannya di slip batu giok, dan memberi saya, ini hal yang saya bicarakan sekarang, itu semua dipelajari melalui slip batu giok yang diberikan oleh ayah angkat. Mendengar kata-kata Hu Feiyan, Duan Lingtian tiba-tiba sadar. Ternyata itu tulisan tangan Hu Bugui, pemimpin tentara Yantian, tapi ini normal. Tiba-tiba, pupil Hu Feiyan sedikit menyusut, dan kulitnya juga berubah. Melihat ini, Duan Lingtian segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, apakah seseorang menghalangi jalan? Tidak apa-apa ketika dia pertama kali memasuki ranah Pingqiong. Pesawat ruang angkasa ajaib Hu Feiyan masih memiliki pencegah tertentu. Oleh karena itu, banyak bandit penghalang jalan di sekitar wilayah Pingqiong tahu bahwa tentara Yantian tidak mudah diprovokasi. Namun, setelah meninggalkan daerah perbatasan Pingqiong, pesawat ruang angkasa ajaib Hu Feiyan kehilangan kekuatan pencegahnya. Sejak meninggalkan dunia es dan bersalju, Duan Lingtian dan kelompoknya telah mengalami tidak kurang dari 10 kali penjarahan. Di antara bandit jahat yang mengambil tindakan dalam selusin penjarahan ini, yang terlemah adalah dewa tingkat tinggi biasa,
dewa tingkat tinggi yang kuat, dan bahkan dekat dengan kekuatan Tan Xiuteng. Anda tahu, kekuatan Tan Xiuteng tidak sebagus Duan Lingtian dan Hu Feiyan, tetapi tidak lemah. Terakhir kali dia bertemu dengan pemimpin bandit penghalang jalan, Tan Xiuteng menggunakan lusinan trik untuk menjatuhkan lawan. Tentu saja, Tan Xiuteng tidak hanya menghadapi pemimpin gangster, tetapi juga sekelompok gangster yang dibawa oleh pemimpin geng. Sebelum membunuh pemimpin gangster, ia juga memulihkan dan membunuh banyak gangster. Sampai pemimpin bandit meninggal, bandit lain juga menjadi daging di talenan Tan Xiuteng dan membiarkannya membantai mereka. Tuanku, wakil, biarkan aku pergi. Pada saat yang sama, Tan Xiuteng, yang mendengar gerakan di sini, juga berdiri, matanya penuh semangat juang. Dia tahu bahwa tidak banyak peluang untuk penampilannya. Gangster di Pirau ini, dia masih bisa menghadapi. Begitu Anda memasuki 3 alam suci, beberapa pemimpin bandit yang muncul di dalamnya pasti tidak lebih lemah darinya, dan bahkan mungkin ada dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Tentu saja, keberadaan dewa tingkat tinggi yang dekat dengan yang tak terkalahkan juga dibagi menjadi 3, 6 atau 9 kelas. Eksistensi seperti itu yang umumnya bersedia bertindak sebagai bandit pada dasarnya dekat dengan dasar keberadaan para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, karena yang kuat di antara mereka bahkan tidak repot-repot bertindak sebagai bandit. Adapun para jenius di antara mereka biasanya sibuk berlatih untuk meningkatkan kekuatan mereka, berdampak dan menjadi yang terkuat, atau menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin ada waktu untuk berlama-lama di luar? Para gangster berkeliaran di luar, dan sering tidak menemukan mangsa selama 10,5 bulan. Dekat dengan keberadaan para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, tidak banyak hal yang bisa membuat mereka tergoda. Ketika Tan Xiuteng Yukong meninggalkan pesawat ruang angkasa senjata ilahi, matanya penuh semangat juang. Baginya, pertarungan dengan para bandit yang ganas ini adalah semacam latihan untuknya. Dia sudah lama tidak merasakan gairah seperti itu. Meskipun, di masa lalu, dia juga pernah ke 3 alam suci. Namun, itu menghabiskan banyak uang dan menemukan suaka terkuat. Di antara 3 alam suci dan alam Pingqiong, ada pesawat ruang angkasa senjata ilahi khusus yang dilindungi oleh Yang Kuat, dan pesawat ruang angkasa ini sering menjadi milik beberapa perbaikan atau kekuatan kasual Yang Kuat, dan Yang Kuat berlindung. Tentu saja, keuntungan yang dia berikan sendiri, bahkan jika keluarganya bangkrut, tidak serta-merta memungkinkan orang yang kuat untuk melindunginya. Umumnya, sebuah pesawat ruang angkasa artefak yang dilindungi oleh seorang pria kuat bergerak bola-balik antara alam pasir surgawi dan 3 alam suci. Pasti ada tidak kurang dari 30 orang di pesawat ruang angkasa artefak, bahkan, dalam kebanyakan kasus, ada ratusan rakyat. Terakhir kali, ada lebih dari 40 orang di pesawat ruang angkasa senjata ilahi yang dia tumpangi, mencari suaka seperti dia. Duduk di pesawat ruang angkasa semacam itu, dia tidak perlu melakukan apapun. Semua preman yang menghalangi jalan ditolak oleh Yang Kuat yang duduk di pesawat ruang angkasa ajaib, dan bahkan dibunuh. Ini adalah pertama kalinya dia sendiri mengambil tindakan untuk berurusan dengan para bandit yang bolak-balik antara 3 alam suci dan alam agung yang damai. Tidak perlu khawatir sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat bandit itu, kamu akan selesai. Jika itu benar-benar bukan lawan, akan ada Tuan Muda dan Wakil Tuan Tentara Hu. Karena ada Duan Lingtian dan Hu Feiyan di belakangnya, 2 pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, Tan Xiuteng tidak khawatir sama sekali. Hanya 4 orang. Setelah Tan Xiuteng meninggalkan pesawat ruang angkasa, dia melihat orang yang menghalangi jalan, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada 4 orang. 2 orang muda, seorang wanita muda, dan ketiganya berjalan berdampingan, dan di belakang mereka berdiri seorang pria parubaya yang jelas sedikit budak. Pria parubaya itu tampak sedikit ceroboh, tetapi jubah di tubuhnya membuat pupil mata Tan Xiuteng sedikit menyusut. Itu hanya karena jubah di pihak lain adalah seragam-seragam, dengan kata Yuan dibordir di dadanya, dan dia baru melihat seragam semacam ini belum lama ini. Itu adalah pakaian yang dikenakan oleh selusin bandit yang dia bunuh terakhir kali. Pada saat itu, pemimpin bandit itu juga sangat kuat, tidak lebih lemah dari bandit yang bertemu terakhir kali, dan pihak lain berteriak putus asa sebelum dia dibunuh olehnya, "Bunuh aku, kamu akan menyesalinya." Saat itu, dia tidak menganggapnya serius dan langsung membunuh lawannya. Dia telah berada di langit dan pasir selama bertahun-tahun,
dan dia telah melihat terlalu banyak orang yang tidak ingin membuat orang hidup sebelum kematian, dan ancaman yang dikatakan orang-orang itu sebelum kematian hanyalah lelucon pada akhirnya. Menakutkan. Kali ini, apakah itu nyata? Murid Tan Xiuteng sedikit menyusut, dan pada saat yang sama, dia berpikir bahwa terakhir kali dia bertemu dengan sekelompok gangster dan membunuh mereka semua. Pada saat yang sama dia menyebar dan menjelajahi kesadaran ilahi, dia memang menyadari gerakan itu. Di kedalaman hutan, namun, gerakannya sangat tajam, dan dia langsung berlari ke tanah, membiarkan pikirannya melihat ke dalam. Pada saat itu, dia mengira itu adalah iblis besar yang pandai dalam hukum sistem bumi, dan ditakuti oleh indera spiritualnya. Tapi sekarang sepertinya dialah yang selamat dari organisasi bandit. Mungkin itu pria parubaya yang ceroboh di depanku. Tuanku, dia membunuh pemimpinnya. Sementara Tan Xiuteng terganggu, pria parubaya yang sedikit ceroboh menatapnya dengan kebencian di matanya, dia lebih kuat dari pemimpin. Meskipun dia tidak lebih kuat, dia dengan kecepatannya lebih cepat dari pemimpin. Kami organisasi Yuan dikalahkan satu persatu, dan pemimpinnya juga dibunuh olehnya, organisasi Meta. Tan Xiuteng tiba-tiba menyadari bahwa kelompok preman yang dia bunuh terakhir kali berasal dari organisasi Yuan ini. Namun, setelah perang itu, terlihat jelas bahwa organisasi Yuan hampir musnah. Sekarang, mendengarkan apa yang dikatakan setengah baya yang ceroboh, Meta organisasi kami, tidak sulit untuk mendengar bahwa penolong yang ditemukan pihak lain adalah bantuan asing, bukan meta organisasi itu. Tetapi ketika suara setengah baya yang ceroboh itu jatuh, pria muda berjubah putih dengan hiasan emas di antara mereka bertiga maju selangkah lagi, menatap Tan Xiuteng dengan mata arogan seolah merendahkan. Segera, dia berkata dengan nada dingin, "Itu kamu, yang membunuh adik laki-lakiku, Zhang Yuan." Zhang Yuan, Tan Xiuteng tidak mengenalnya, namun, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan setengah baya yang ceroboh tadi, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa Zhang Yuan, di mulut pemuda di depannya harus menjadi pemimpin organisasi Yuan itu, pemuda yang terbunuh olehnya saat terakhir kali dia bertemu penjarahan jalan. Sepertinya, agak tidak nyaman. Waktu itu, saya juga mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka, orang di depan saya. Dalam keadaan ini, saya berani datang, yang menunjukkan bahwa saya tidak takut, dia bilang dia senior Zhang Yuan, dan posturnya jelas memberi pihak lain kesempatan. Kekuatannya tidak di bawahku, bahkan lebih kuat. Memikirkan hal ini, Tan Xiuteng sudah mengetahuinya, dan pada saat yang sama dia menghela nafas tanpa daya, dia pikir itu adalah kelompok bandit lain yang berlatih dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menyelesaikan masalah. Tanpa ragu-ragu, Tan Xiuteng langsung memberitahu tuan mudanya, Duan Lingtian. Pada waktu bersamaan, di dalam pesawat ruang angkasa senjata ilahi, dia masih mengobrol dengan Hu Feiyan. Duan Lingtian, yang tidak memperhatikan situasi di luar, sedikit mengangkat alisnya, lalu tersenyum dan berkata kepada Hu Feiyan, Tan Xiuteng berkata bahwa dia tidak bisa tangani orang yang menghalangi jalan kali ini. Apakah belum ada pertarungan? Kurasa aku tidak bisa menghadapinya sebelum bertarung. Hu Feiyan yang tidak memperhatikan luar sebelumnya, mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Ayo keluar dan lihat-lihat. Duan Lingtian berdiri ketika dia berkata, mungkin, kebetulan bisa bergerak. Hu Feiyan juga berdiri, dan kemudian meninggalkan pesawat ruang angkasa senjata ilahi ditangguhkan di udara dengan Duan Lingtian, dan bahkan setelah meninggalkan pesawat ruang angkasa senjata ilahi, ia langsung menyingkirkan pesawat ruang angkasa senjata ilahi. Setelah Duan Lingtian dan Hu Feiyan keluar satu demi satu, mereka juga keluar dari langit, dan mereka datang ke sisi Tan Xiuteng, menatap orang di depan mereka dengan tenang. Haha, pada saat yang sama, kebalikan dari trio Duan Lingtian, pemuda berjubah hijau di sebelah pemuda berjubah putih, melihat Duan Lingtian yang baru saja muncul, tidak bisa menahan tawa. Zhong Yue, sepertinya yang lain pesta masih memiliki pembantu, jika Anda menghadapinya tidak, bicara saja. Karena Nona Linghu dan saya di sini bersama Anda, kami pasti tidak akan memandang Anda dengan bingung. Nona Linghu di mulut pemuda berjubah hijau itu jelas wanita muda di sampingnya. Meskipun penampilan wanita muda itu biasa-biasa saja, temperamennya tampak agak dingin, berdiri di sana, dia tampak dekat, tetapi dia memberi kesan jarak seolah-olah dia berada 1000 mil jauhnya. Zhong Yue, sebelum pemuda berjubah putih itu bisa berbicara, Hu Feiyan di samping Duan Lingtian tiba-tiba matanya menyala, dan kemudian menatap pemuda berjubah putih di depannya,
dan bertanya dengan nada sedikit bersemangat, apakah kamu, Zhong Yue, patriark muda dari klan Zhong di Tailing, Pingqiong? Pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, mata Hu Feiyan sudah mengamuk. Di samping, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hu Feiyan dan melihat postur Hu Feiyan saat ini. Pada saat berikutnya, dia kembali ke akal sehatnya dan berkata dalam hatinya, sepertinya Hu Feiyan telah mendengar tentang pihak lain. Saat ini, premisnya adalah bahwa pihak lain adalah orang di mulutnya. Hu Feiyan, ini jelas merupakan kegembiraan untuk melihat perburuan, dan saya tidak sabar untuk segera melawan lawan. Benar saja, dia adalah wakil komandan tentara Yantian. Tentara Yantian, dari atas ke bawah, terkenal militan di wilayah Lianghu. Dan sekarang Hu Feiyan jelas senang melihat perburuan itu. Patriark muda dari klan Zhong dari Tailing. Tatapan Duan Lingtian jatuh pada pemuda berjubah putih saat ini, memungkinkan Hu Feiyan untuk melihat kegembiraan berburu. Kekuatan lawan juga harus dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Kalau tidak, Hu Feiyan tidak mungkin seperti ini. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain adalah Zhong Yue di mulut Hu Feiyan. Ada dua orang lagi. Pada saat yang sama, tatapan Duan Lingtian jatuh pada dua orang lainnya di samping Zhong Yue, pemuda berjubah hijau, dan wanita muda yang terlihat biasa tetapi memiliki temperamen yang sangat istimewa. Jika orang ini benar-benar Zhong Yue yang diketahui oleh wakil Master Angkatan Darat Hu, itu akan dekat dengan keberadaan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan kekuatan. Lebih lemah darinya, pada saat ini, Duan Lingtian banyak berpikir, dan pada saat yang sama menjadi waspada. Mungkin kali ini, tidak hanya Hu Feiyan yang akan bergerak, tetapi bahkan dia akan bergerak. Dan, pada saat yang sama, Duan Lingtian tidak bisa tidak memikirkan klan Tailing Zhong di belakang Zhong Yue, yang dapat mengolah seorang patriark muda yang mempesona. Mungkinkah klan itu bukan klan biasa? Di antara mereka, ada kemungkinan besar bahwa yang terkuat akan bertanggung jawab. Probabilitas tinggi adalah kekuatan yang kuat. Klan Tailing Zhong. Saat suara Hu Feiyan jatuh, Tan Xiuteng, yang sudah berdiri di belakang Duan Lingtian dan Hu Feiyan, tiba-tiba berubah ekspresi. Apakah patriark muda dari klan Zhong dari Tailing? Pemimpin bandit yang kubunuh terakhir kali adalah juniornya. Pada saat ini, Tan Xiuteng hanya merasa kulit kepalanya mati rasa, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Sial, bagaimana bisa begitu sial? Kali ini sarang lebah. Dia dulu pergi ke alam Pingqiong. Meskipun lebih banyak dari mereka yang lewat, dia juga pernah mendengar tentang kekuatan terkuat di alam Pingqiong, terutama beberapa kekuatan terkuat yang lebih kuat. Klan Tailing Zhong, di wilayah Pingqiong, meskipun bukan kekuatan terkuat teratas, mereka pasti bisa memasuki eselon kedua. Anggota terkuat dari klan Zhong Tailing, adalah eksistensi yang bisa setenar kayu mati. Tentu saja, dalam hal kekuatan, itu mungkin sedikit lebih rendah daripada pohon mati, tetapi di antara yang terkuat di dunia Pingqiong, itu juga sangat kuat. Jika saya ingat dengan benar, patriark klan Zhong dari generasi ini adalah keturunan langsung dari kepala 3 anggota terkuat dari klan Zhong yang setenar Lord Withered Wood. Artinya, jika orang ini adalah patriark muda dari klan Zhong, dia juga keturunan langsung dari orang itu. Dan aku, membunuh juniornya. Memikirkan ini lagi, hati Tan Xiuteng bergetar, dan pada saat yang sama dia buru-buru mengirimkan ke Duan Lingtian, Tuan, jika ini benar-benar patriark muda keluarga Zhong, tolong selamatkan hidupku. Lagi pula, alasan mengapa aku membunuh juniornya adalah untuk membuka jalan bagimu dan wakil Master Angkatan Darat Hu. Sekarang Tan Xiuteng benar-benar ketakutan. Di dunia luar, yang kuat tidak mengerikan, yang buruk adalah memprovokasi yang kuat. Dan Duan Lingtian, pada saat ini, mendengar ketakutan Tan Xiuteng dari dalam hatinya, dan dengan rasa ingin tahu bertanya, klan Zhong itu sangat kuat. Saat Tuan dan pelayan Duan Lingtian dan Tan Xiuteng sedang berkomunikasi, pemuda berpakaian putih bernama Zhong Yue melirik Hu Feiyan dengan arogan, "Ya, saya adalah patriark muda dari klan Zhong. Beraninya kau membunuh juniorku. Hari ini, kalian bertiga akan mati di sini." Setelah Zhong Yue membicarakannya, nadanya acuh tak acuh, seolah-olah dalam satu kata, hidup dan mati Hu Feiyan, Duan Lingtian dan Tan Xiuteng paling banyak. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melihat apakah Zhong Yue memiliki kemampuan itu. Hu Feiyan melangkah keluar dari langit, hukum ruang tubuh bergabung dengan kejutan kekuatan ilahi,
dan kekuatan yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan kemudian meledak. Di tangan Hu Feiyan, senjata ilahi tertingginya, senjata berbentuk kompas, juga diambil olehnya, memancarkan semburan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan, seolah-olah itu bisa mengendalikan dunia. Kekuatan hukum alam kecil yang sempurna, visi dunia yang muncul, juga mulai menyapu udara, bergetar ke segala arah. Dan Zhong Yue, pada saat ini, juga melihat bahwa Hu Feiyan tidak sederhana, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Melihat pemandangan di depannya, dan kemudian memikirkan semangat juang yang muncul di mata lawan setelah mengetahui identitasnya, dia tidak sulit menebak bahwa lawan tidak takut padanya, dan kekuatannya tidak ada di bawahnya. Hanya saja, sekarang dia melihat hukum dan artefak yang ditampilkan oleh pihak lain, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, di Pyongkyong, kapan misi seperti itu keluar. Di wilayah Pyongkyong, dia pada dasarnya telah mendengar keberadaan apapun yang dekat dengan para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, bahkan jika dia tidak mengenal mereka, tetapi tidak ada seorang pun di depan mereka, pada waktu bersamaan. Pria muda berjubah hijau yang berdiri tidak jauh dari sisi Zhong Yue juga menunjukkan keraguan pada awalnya, tetapi ketika wanita di sebelahnya mengirimkan suara ke telinganya, dia tiba-tiba menyadarinya, dan matanya menjadi cerah. Saat berikutnya, dia memandang Zhong Yue dan tersenyum, "Zhong Yue, kekuatan orang ini tidak lebih lemah darimu. Mungkin kamu benar-benar ingin meminta bantuan kami hari ini. Kamu kenal dia?" Zhong Yue masih bertanya-tanya tentang identitas pihak lain, dan ketika dia mendengar kata-kata orang di sebelahnya tiba-tiba, dia tidak bisa menahan kerutan untuk beberapa saat dan bertanya dengan belak-belakan. Jika tebakanku benar, tatapan pemuda berjubah hijau jatuh ke tubuh Hu Feiyan yang jauh, yang ini seharusnya putri saleh dari pemimpin tentara Tiantian Lianguyan, wakil pemimpin Hu Feiyan, kan? Yan Tianjun, wanita militan, wakil komandan Hu Feiyan. Ketika kata-kata pemuda jubah hijau jatuh ke telinga Zhong Yue, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Tidak heran dia tidak mengenalinya dari gerakan di depannya. Ternyata pihak lain bukanlah keberadaan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan di wilayah Pyongkyong mereka. Dia memiliki pemahaman tentang penampilan dan karakteristik keberadaan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan di Pyongkyong, serta senjata dan hukum yang mereka kuasai. Hanya untuk beberapa orang kuat yang terkenal di luar Pyongkyong, dia hanya tahu nama lawan, dan tidak tahu penampilan dan karakteristik lawan. Senjata yang bagus, dan hukum yang bagus. Dia secara alami telah mendengar tentang Hu Feiyan, seorang wanita militer dari tentara Yantian. Hanya karena ayah angkat lawan, pemimpin tentara surgawi Nayan, adalah kepala dari 3 leluhur klan Zhong yang tidak lebih lemah dari mereka, dan leluhur langsung di belakangnya. Selain itu, mereka mendengar dari nenek moyang mereka bahwa Hu Bugui berasal dari 3 alam suci dan terlibat dengan kekuatan suci di 3 alam suci. Dikabarkan bahwa dia juga berasal dari kekuatan suci itu. Tidak ada yang berani memandang rendah yang kuat yang keluar dari kekuatan orang-orang kudus. Ternyata itu adalah wakil kepala angkatan darat Hu. Zhong Yue menarik napas dalam-dalam, rasa dingin di wajahnya mereda, dan dia melengkungkan tangannya ke Hu Feiyan, wakil kepala angkatan darat Hu. Seperti yang sudah Anda ketahui, itu berasal dari klan Zhong dari Tailing, dan merupakan patriark muda dari klan Zhong. Dan 2 orang di sebelahku ini, berbaju hijau, bernama Leng Jing, dari klan Bingdi Leng, dan merupakan keponakan dari patriark klan Leng. Adapun yang lain, dia adalah permata di telapak patriark kontemporer keluarga Ling Hu dari Tianmen, Ling Hu. Sebelum Zhong Yue menyelesaikan perkenalannya, dia disela dengan takjub oleh nada bicara Hu Feiyan, "Kamu adalah Ling Hu Yundi, yang mengaku tak terkalahkan di bawah yang terkuat di wilayah Pyongkyong." Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar perkenalan Zhong Yue kepada 2 orang di sekitarnya, bahkan jika dia melihat Tan Xiuteng yang lebih sopan dari Zhong Yue, dia masih tidak merasakan kegembiraan. Hanya wajah putus asa yang tersisa. Klan Bingdi Leng adalah kekuatan terkuat di Pyongkyong dan klan Tai Di Zhong. Dan klan Tianmen Ling Hu, itu adalah salah satu kekuatan terkuat di alam Pyongkyong. Klan Ling Hu adalah yang terkuat di zaman sekarang. Dia sama dengan ayah dari Master Kayu Mati, Yuan He, dan dia juga penguasa dunia setengah langkah. Dia dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa perubahan sikap Zhong Yue tidak berarti bahwa masalah ini diselesaikan dengan cara ini. Bahkan jika pihak lain tidak akan memperlakukan Hu Feiyan, dia pasti tidak akan membiarkannya membunuh junior dan muridnya dengan tangannya sendiri.
Tapi Hu Feiyan tidak bisa menahannya. Menguasai. Pada saat ini, Tan Xiuteng hanya bisa menganggap tuan mudanya sebagai sedotan terakhirnya. Meskipun, Tan Xiuteng tidak yakin apakah tuan mudanya bisa menjaga dirinya sendiri. Namun, dia sekarang tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menyalahkan tuan muda. Tuan, saya membunuh pemimpin gangster itu, juga karena dia menghalangi jalan kita. Saya membantu Anda dan wakil tuan tentara Hu. Tanda seru petik 2. Sekarang Tan Xiuteng benar-benar ketakutan. Klan Tai Lingzong, klan Bing Dileng, ditambah keluarga Tianmen Linghu. Kali ini, Tan Xiuteng bahkan sedikit ngeri. Di wilayah Pingqiong, yang terkuat di bawah para dewa atas yang tak terkalahkan. Ketika Duan Lingtian mendengar Tan Xiuteng mencari bantuan, Duan Lingtian mengabaikannya untuk sementara waktu. Tatapannya jatuh sepenuhnya pada wanita muda di antara tiga yang berdiri di langit tidak jauh. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita biasa-biasa saja dengan temperamen dingin ini tidak hanya memiliki latar belakang yang menakutkan, tetapi juga kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini, dia bisa mendengar nada kaget dan berat Hu Feiyan. Wakil Komandan Hu, seorang pahlawan wanita, aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak menyangka bahkan wakil komandan tentara Yantian, yang berada jauh di alam soliter, tahu namaku. Aku benar-benar tersanjung. Linghu Yundi juga mengangguk pelan kepada Hu Feiyan saat ini, dengan nada ramah, tanpa arogansi sedikitpun. Omong-omong, ada seorang penatua di keluargaku yang sangat aku hormati. Dia memiliki banyak persahabatan dengan ayahku saat itu. Aku telah memberitahuku berkali-kali bahwa jika bukan karena kecelakaan yang menyebabkan rasa malu untuk menghadapi ayah saya akan mengunjungi ayah saya dalam kesepian sejak lama. Ketika Linghu Yundi mengatakan ini, tidak hanya wajah Zhong Yue yang tenggelam, tetapi Hu Feiyan sendiri juga sedikit bingung. Ayah angkatnya masih memiliki kontak dengan orang-orang dari keluarga Linghu. Pada saat ini, Tan Xiuteng, yang berdiri di belakang, matanya cerah. Dilihat dari situasi saat ini, putri keluarga surga Linghu mungkin tidak benar-benar menentang. Bahkan jika dia tidak dapat membantu mereka, kemungkinan besar dia akan memilih untuk bersikap netral. Dan ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat baginya. Jika putri keluarga Linghu tidak ikut campur, dengan kekuatan tuan mudanya dan wakil pemimpin tentara Hu Feiyan, seharusnya tidak ada masalah untuk melindunginya. Tentu saja, premisnya adalah Hu Feiyan, wakil komandan tentara Yantian, juga bersedia melindunginya. Saya hanya berharap wakil komandan militer Hu ini masih bekerja keras dalam perjalanan saya, dan untuk wajah tuan muda, dan bersedia menyelamatkan hidup saya. Meskipun, dia merasa bahwa jika situasinya benar, wakil pemimpin tentara Hu ini akan melindungi dirinya sendiri 9 dari 10. Tapi sekarang, hidup dan mati sudah dekat, bahkan jika pihak lain tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa merasa nyaman. Aku belum pernah mendengar ayah angkatku berkata tentang ini. Ketika Hu Feiyan mendengar Linghu Yundi mengatakan ini, matanya sangat melembut. Nama manusia bayangan dari pohon. Linghu Yundi, karena dia diakui sebagai orang pertama di bawah dewa tertinggi yang tak terkalahkan dari alam Pingqiong, dia secara alami memiliki sarana dan kekuatannya, yang tidak dia ragukan sama sekali. Bahkan jika dia tidak pernah bertarung melawan Linghu Yundi, dia tidak berpikir dia bisa menjadi lawan Linghu Yundi. Yang sama dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, kekuatannya juga dibagi menjadi 3, 6 atau 9. Bukan tidak mungkin untuk membunuh jenis eksistensi terkuat yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, dan jenis eksistensi terlemah yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Adapun kekalahan, itu tidak mengejutkan. Mungkin, ayahku masih marah dengan kakakku. Linghu Yundi menghela nafas, omong-omong, ini juga simpul hati tetua saya. Saya hanya berharap bahwa di masa depan, wakil Master Angkatan Darat Hu, Anda dapat mengatakan beberapa kata lagi untuk tetua saya dan mengatakan bahwa dia benar-benar menyesal. Itu, NS. Pada saat ini, postur Linghu Yundi jelas sedikit rendah, yang membuat Hu Feiyan sedikit bingung. Bisakah ayah angkatnya membuat orang-orang dari keluarga Tianmen melakukan ini? Selain itu, Linghu Yundi mengatakan bahwa dia masih lebih tua. Lalu, lawannya juga kuat. Saya akan mengatakan, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Hu Feiyan menganggukkan kepalanya di hadapan postur rendah Linghu Yundi, dan setuju. Terima kasih. Linghu Yundi membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih, dengan nada tulus.
Setelah suara itu jatuh, dia memandang Zhong Yue dan berkata dengan nada ringan, "Zhong Yue, saya di sini hari ini, jadi Anda tidak akan membuat Anda mempermalukan wakil tentara." Tuan Hu dan yang lainnya, bukankah kakakmu sudah dikeluarkan dari guru oleh tuanmu sejak lama? Biar ku bilang, kakakmu rela merosot. Sebagai mantan putra terkuat, dia akan menjadi pemimpin gangster. Menjadi gangster berarti menjepit kepalamu ke pinggang, dan cepat atau lambat kamu akan menghadapi tunggul yang keras, dan kamu pantas mendapatkannya jika kamu mati. Begitu Ling Hu Yundi mengatakan ini, wajah Zhong Yue tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Meskipun Ling Hu Yundi datang bersamanya kali ini, pihak lain datang ke sini karena bosan. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat memanfaatkan perjalanan ini untuk lebih dekat satu sama lain dan membangun hubungan dengan keluarga Ling Hu. Sepertinya mencuri sedikit beras bukanlah hal yang baik. Mengambil napas dalam-dalam, ekspresi Zhong Yue sangat mereda. "Nona Ling Hu, karena Anda telah berbicara, maka saya tentu saja tidak akan mempermalukan wakil Master Angkatan Darat Hu, tetapi..." Berbicara tentang ini, tatapan Zhong Yue melintasi Hu Feiyan lagi, dan jatuh pada Tan Xiuteng. "Aku tidak bisa membiarkan orang yang membunuh junior dan saudaraku secara pribadi membunuhku hari ini." Ketika Ling Hu Yundi mendengar kata-kata itu, dia memandang Hu Feiyan untuk pertama kalinya dan menunggu Hu Feiyan mengungkapkan pendapatnya. Jika Hu Feiyan ingin melindungi pihak lain, dia tidak akan tinggal diam. Memikirkan kejatuhan sesepuhnya selama bertahun-tahun, dia merasa tidak nyaman. Jika dia melakukan ini, itu akan benar-benar meringankan hubungan antara tetua dan pemimpin tentara Yantian Hu Bugui. Menurut pendapatnya, semuanya sepadan. Penatua itu terlalu banyak merawatnya di masa lalu, membuatnya merasa bahwa dia tidak layak mendapat pembalasan. Hari ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas satu sama lain. Anda tahu, dia biasa pergi ke kota Guilan di alam Liangmu secara pribadi, ingin bertemu dengan pemimpin tentara Yantian. Namun, setelah pihak lain tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Ling Hu, mereka tidak melihatnya di semua, biarkan dia hanya kembali kesepian. Kali ini, bisa berhubungan dengan Putri Saleh yang tak terbalas mungkin bisa membuka ikatan untuk yang lebih tua. Duan Lingtian, yang belum pernah berbicara, juga melirik Hu Feiyan pada saat ini. Meskipun dia telah belajar banyak tentang Hu Feiyan dari waktu yang dihabiskan bersama, dia tidak yakin pilihan apa yang akan dibuat Hu Feiyan dalam menghadapi tekanan dari klan Tai Di Zong di alam Pingqiong. Bagaimanapun, Tan Xiuteng dan dia bukan saudara. Pada saat ini, Tan Xiuteng pucat, menatap Hu Feiyan dengan harapan, matanya penuh dengan permohonan yang rendah hati. "Bagaimana menurutmu?" Pada saat ini, mata Hu Feiyan jatuh pada tubuh Duan Lingtian dan bertanya terus terang. Pada saat yang sama ketika dia bertanya, dia juga mengirimkan ke Duan Lingtian, "Jika kita tidak menyerahkan orang itu, bahkan sekarang dengan bantuan Ling Hu Yundi, kita dapat mengirimnya pergi perjalanan selanjutnya." Balas dendam klan Zhong Yue ini, sebagai tuan muda dari klan Zhong, ayahnya tidak hanya patriark kontemporer dari klan Zhong, tetapi juga anggota terkuat dari klan Zhong dan leluhur langsungnya. Dikatakan bahwa leluhur tua dari klan Zhong juga mencintai Zhong Yue. Setelah mengatakan itu, dia berhenti, "Dan jika kita menyerahkan orang-orang, kita akan bebas dari masalah ini, atau bahkan krisis."